Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seliarta Citaka Dewi, NIM 220324553 dari Prodi D3 Perika Medis dan Informasi Kesehatan, Setia Malang. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi dan fisiologi indera pendengaran guna untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Pak Henry Didi Harto. Selanjutnya kita akan mulai menjelaskan slide yang pertama. Ini adalah telinga sebagai salah satu panca indera manusia memiliki fungsi sebagai indera pendengar. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah telinga luar atau outer ear, yang kedua adalah telinga tengah atau middle ear, yang ketiga adalah telinga dalam inner ear. Nah, ini adalah gambar-gambar dari bagian-bagian telinga. Selanjutnya kita akan membahas tentang telinga bagian luar. Struktur telinga luar terbentuk dari auricula atau daun telinga dan kanal pendengaran eksternal atau yang bisa disebut dengan liang telinga atau ear canal. Yang pertama adalah auricula atau pinna atau yang biasa disebut dengan daun telinga. Auricula atau pinna terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Auricula pinna memiliki bentuk yang khas sebagai pendukung fungsinya untuk menangkap, mengumpulkan, dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Auricula atau pinna membentuk cekungan yang disebut dengan concha dan bagian pinggirnya dinamakan helix. Selanjutnya adalah telinga bagian luar, external acoustic meatus atau ear canal atau liang telinga, dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal, merupakan saluran penghubung auricula dengan membran timpani. Terdiri dari tulang rawan dan tulang keras, memiliki fungsi mengarahkan bunyi ke telinga dan juga berfungsi sebagai buffer terhadap perubahan kelembapan dan temperatur yang dapat mengganggu elastisitas membran timpani. Mengandung rambut kelenjar sebasea dan kelenjar keringat, khususnya menghasilkan sekret-sekret berbentuk serumen. Rambut halus dan serumen berfungsi membersihkan kotoran dan mencegah serangga kecil masuk. Ada beberapa saraf sensori di bagian telinga luar, seperti saraf aurikular, saraf occipital, saraf auriculotemporal, dan cabang aurikular saraf vagus atau saraf Arnold. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga tengah terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama adalah gendang telinga atau membran timpani, yang kedua adalah tulang-tulang pendengaran, yang ketiga adalah kavum atau cavity atau rongga timpani, yang keempat adalah tuba eustachius. Nah, yang pertama adalah gendang telinga atau membran timpani. Terdiri dari jaringan fibrosa elastis berbentuk bundar dan cekung dari luar. Gendang telinga dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu atas, depan, atas belakang, bawah depan, dan bawah belakang. Berfungsi menerima getaran suara dan meneruskan pada tulang pendengaran, dan juga berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran. Nah, ini adalah gambar-gambar dari gendang telinga. Yang kedua adalah tulang-tulang pendengaran, yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Rangkaian ketiga tulang kecil ini berfungsi mengantarkan getaran ke telinga dalam. Yang ketiga adalah cavum atau cavity timpani, yang merupakan rongga atau ruangan yang berhubungan dengan tulang mastoid, sehingga bila terjadi infeksi pada telinga tengah dapat menjalar menjadi mastoiditis. Yang keempat adalah tuba eustachius, yang berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara dari luar tubuh dan udara di dalam telinga tengah. Selanjutnya adalah telinga dalam.
Telinga dalam terdiri dari 3 bagian, yaitu koklea atau rumah siput, sistem vestibular, dan saraf auditori. Selanjutnya akan dijelaskan bagian-bagian dari telinga dalam sebagai berikut. Yang pertama, koklea atau rumah siput. Koklea berisi cairan dan sel rambut yang sangat peka. Struktur yang berupa rambut halus ini bergetar ketika dirangsang oleh getaran bumi. Sistem vestibular yang berisi sel mengendalikan keseimbangan. Yang ketiga adalah saraf auditori. Saraf auditori menghubungkan koklea atau rumah siput ke otak. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telinga, mulai dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Fisiologi telinga. Di dalam proses pendengaran, terdapat bagian-bagian organ telinga yang bekerja secara keseluruhan untuk membentuk suatu fungsi pendengaran. Pendengaran dimulai dari adanya gelombang suara yang sampai di telinga kita. Gelombang suara tersebut ditangkap oleh daun telinga yang kemudian melalui proses pendengaran oleh indera pendengar sampailah kepada suara yang kita dengar. Selanjutnya, proses pendengaran akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah proses pendengaran, yaitu yang pertama, gelombang suara, lalu ditangkap oleh daun telinga, masuk melalui liang telinga luar menuju membran timpani atau telinga tengah. Selanjutnya, gelombang suara oleh membran timpani diubah menjadi getaran, getaran diteruskan ke tulang-tulang pendengaran, getaran dari tulang-tulang pendengaran diteruskan ke rumah siput atau telinga dalam, getaran suara menggetarkan cairan yang ada di dalam rumah siput. Cairan yang bergetar menstimulasi ujung-ujung saraf pendengaran. Yang terakhir adalah impuls diteruskan ke otak dan dipersepsikan sebagai suara. Nah, ini adalah gambar cara kerja dari telinga. Terima kasih.